Salam, selamat berjumpa saudara-saudara dan sobat-sobatku di program Sekedar Berbagi episode yang kelima ini. Salam sehat, tetap semangat, be happy. Tema saat ini saya ambil adalah cara sakit yang sehat. Kok ada cara sakit yang sehat? Nah, dalam tema ini kita akan mencoba, saudara-saudara, bagaimana kita mengelola penderitaan atau sakit yang kita alami dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik, dan dengan cara yang benar. Itu yang dimaksud cara sakit yang sehat. Kita yakin kok, dalam doa kita setiap saat selalu kita minta, ya Tuhan, semoga sakit yang saya alami ini kiranya Engkau angkat semuanya. Ya Tuhan, penderitaan yang kami alami ini kiranya Engkau sirnakan. Dan ini sangat manusiawi sekali bahwa manusia memang tidak ingin menderita. Manusia memang tidak ingin sakit. Manusia memang tidak ingin mengalami apa yang dirasakan menjadi kepedihan dalam hidupnya yang menumbuhkan kesengsaraan dan sebagainya. Sehingga dalam doa-doa kita senantiasa ya Tuhanlah yang kita asumsikan mampu mengangkat segala sakit kita, penderitaan kita dan sebagainya. Hanya orang-orang yang sakit jiwa dan masokis lah yang senang dengan siksaan dan penderitaan. Tapi bukan itu yang saya maksud pada saat ini. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengelola penderitaannya. Bagaimana Yesus memberikan suatu ajaran sejati bagi manusia yang mengalami penderitaan, mengalami sakit di dalam kehidupannya, mengalami kesesakan hidup, mengalami kesengsaraan dan sebagainya. Kita akan belajar dari sabda Yesus di Yohanes 12 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus memberitakan penderitaan dan kematiannya sebagai cara untuk memuliakan Sang Bapa. Apakah penderitaan dan kesengsaraan itu berlalu? Tidak, jawabnya. Tapi penderitaan dan kesengsaraan, rasa sakit yang dialaminya bagaimana mendatangkan kemuliaan Sang Bapa. Sebab kalau penderitaan dan kesengsaraan itu tidak mendatangkan kesengsaraan Sang Bapa, apa artinya? Nah, bagaimana mengelola penderitaan, mengelola rasa sakit, mengelola kesesakan hidup dalam hidup kita ini? Don't pray for an easy life, but to be a strong person. Karena seringkali kita ingin instan dalam doa-doa kita. Segera penderitaan ini pergi, segera penderitaan ini berlalu, segera Tuhan mengangkat segala penyakitku. Tapi Yesus mengajarkan kita dengan cara yang berbeda. Cara bagaimana kita bisa mengelola, menerima penderitaan dan rasa sakit itu yang memuliakan Allah. Dari mana kita mulai? Kita harus ingat, manusia itu tidak satu dimensi. Dalam diri manusia itu ada 3 dimensi yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Jadi tidak terpisah tetapi dapat dibedakan.
Novembri ini satu, tapi ada 3 dimensi, yaitu raga saya, tubuh, dalam bahasa Yunani soma, ada jiwa saya, dalam bahasa Yunaninya psike, dan juga ada roh saya, yaitu pneuma. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Contoh, suatu saat saya dipukul, atau suatu saat saya kena duri, kena kayu, kena benturan, ada rasa sakit. Nah, ini yang kena raga saya. Raga saya. Tapi mungkin suatu saat tanpa dipukul saya bisa menangis. Ketika mungkin kita difitnah, ketika orang menjelek-jelekan kita, ketika kita mengalami kematian atau kesedihan yang luar biasa, tidak dipukul, tetapi kita bisa menangis. Karena itu mengenai dimensi jiwa kita. Ada saatnya juga kita harus makan, kita bersama-sama berkumpul, kita lapar seperti juga hewan. Tetapi yang membedakan hewan dengan kita ketika kita berkumpul makan dan menikmati semuanya itu, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih atas cinta kasih-Mu. Kita percaya bahwa ini bukan sekedar usaha kita, keringat kita, banting tulang kita, tapi kita percaya bahwa ada kuasa lain yang memberikan semua itu kepada kita. Tapi tidak ada kerbau, kumpulan sapi yang berdoa terlebih dahulu sebelum mereka makan. Mereka juga nggak mempertanyakan ini mereka nanam sendiri atau tidak. Lapar ya makan apa yang ada di hadapannya. Tapi manusia tidak. Nah, ini dimensi rohnya. Dan dalam ketiga inilah ada potensi-potensi biopsikospiritual manusia yang bisa bertumbuh, tetapi sekaligus juga bisa hancur. Pada hakikatnya baik, tapi bila tidak dijaga, dia akan hancur. Contoh, ketika lahir saya dan Mike Tyson sama-sama jadi bayi yang tidak berdaya, yang membutuhkan tangan orang lain menjaganya, yang membutuhkan orang lain untuk melindungi dan memberi makan, sama. Tetapi kenapa bertumbuh berbeda? Mike Tyson menjadi begitu kuat, menjadi juara dunia, menjadi pemenang olimpiade dalam bertinjunya. Karena potensi ragawinya dia dilatih supaya kuat menerima hantaman, berlari supaya kuat napasnya dan sebagainya. Jiwanya juga dilatih, jangan cepat menyerah, jangan cepat hancur. Ketika kamu dipukul, jangan langsung mengatakan aku kalah, tapi aku akan balik melawannya, aku akan siap melawannya. Jiwanya juga digerakkan. Begitu juga rohnya oleh Marcus de Amato, seorang pelatihnya. Sebelum dia melatih fisiknya, de Amato menerimanya sebagai keluarga, disayangi, berdoa bersama di meja makan. Dari anak jalanan bertumbuh menjadi raja di ring tinju, itu saudara-saudara. Jadi potensi-potensi biopsikospiritualnya dilatih, dan itu semua harus dilatih. Jiwa kita juga perlu dilatih, karena jiwa kita berlapis-lapis. Ketika orang berkata jangan stres, enggak mungkin kita tidak stres. Selama hidup kita harus stres, karena stres adalah tekanan, itu yang menandakan kita hidup. Sebuah planet dinyatakan hidup ketika dia punya magma yang panas. Itulah yang menghangatkan perut bumi dan memberikan kehidupan.
Mars punya gunung, tapi dia tidak punya magma. Sehingga menjadi planet yang mati. Jadi stres itu bagus. Stres bagus. Ketika kita stres, bagaimana besok kalau saya tidak lulus? Ya belajar caranya. Belajar 1 lembar dibaca hari ini, 2 lembar esok, 3 lembar, 3 hari berikutnya. Seminggu kita 7 lembar, sebulan 30 lembar. Kita percaya besok kita akan lebih pintar dari sekarang. Jiwa kita siap menghadapi ujian. Tapi ketika tidak disiapkan, kita akan lari ke depresi. Kalau sudah depresi, udah harus minum obat antidepresan. Jiwa kita juga berlapis-lapis. Jika depresi tidak dirawat, kita menjadi trauma. Trauma tidak dirawat lagi, kita jadi halusinasi. Semua orang membenci saya, semua orang menyakiti saya, gitu. Karena stres kita yang berkepanjangan, konflik kita dengan orang lain yang berkepanjangan, akhirnya kita berhalusinasi bahwa semua orang membenci saya. Dan satu langkah lagi, jika tidak dirawat, tidak dikembalikan ke level stres, maka dia bisa masuk rumah sakit jiwa, gitu. Makanya ada rumah sakit jiwa dan ada rumah sakit ragawi. Nah, rumah sakit yang roh bagaimana? Gereja lah menjadi rumah sakit roh itu. Nah, itu sudah-sudah. Dan keduanya semua saling terkait satu dengan yang lainnya. Contoh, kenapa ketika kita stres terasa mules ragawi kita? Nah, ketika kita mules langsung kita minum obat mah, itu keliru. Karena ini psikosomatis yang kena jiwa kita tapi terasanya di tubuh. Ketika kita panik, ketika kita stres langsung pusing, langsung kita beli obat anti sakit kepala, keliru. Karena yang perlu dikelola adalah jiwa kita, bagaimana menghadapi kegagalan, bagaimana menghadapi kesesakan hidup, bagaimana menghadapi penderitaan. Nah, ketiganya ini saling terkait. Bagaimana supaya potensi-potensi ini bertumbuh, jiwa kita bertumbuh, maka dilatih. Ketika lahir sama kita, sama-sama bayi yang lemah. Ketika ada kegelapan takut semua. Tapi seorang militer dilatih bagaimana berani jiwanya. Jangan takut menghadapi kegelapan, jangan takut menghadapi musuh. Maka jiwanya terbentuk. Nah, potensi-potensi ini yang membedakan kita dilatih atau tidak, gitu. Maka potensi-potensi dalam tubuh kita bisa bertumbuh, tetapi juga bisa hancur, tergantung pada kita yang mengelolanya. Nah, apakah penderitaan itu harus dijauhi? Ada 2 penderitaan. Yang harus kita jauhi adalah penderitaan yang merusak, penderitaan yang destruktif, penderitaan yang merusak. Penderitaan akibat perbuatan jahat. Pasti kita menderita. Perbuatan karena kita mencuri, mesti kita nanti akan menderita. Kemalasan, kebodohan, segala pikiran dan perbuatan yang merusak, kebencian, fobia, dan sebagainya. Jadi merusak jiwa kita, fobia terhadap suku lain, fobia terhadap kelompok lain, fobia terhadap agama lain. Gitu. Itulah yang akhirnya melahirkan kekhawatiran, melahirkan kebencian, melahirkan sikap destruktif, menderita. Kan ada diktum ya, susah melihat orang senang, ya. Senang melihat orang susah. Ya. Nah, itulah penderitaan yang destruktif. Jadi orang benci dengan orang lain, terjadilah bom bunuh diri. Satu suku benci terhadap suku yang lain, terjadilah perang suku. Nah, ini penderitaan yang destruktif, yang merusak, yang harusnya kita hindari. Tetapi mengapa Yesus menyatakan penderitaannya dan malah memberitakan bahwa ia akan menghadapi kematian? Ini penderitaan, rasa sakit, rasa pilu yang konstruktif, yang membangun raga, jiwa, dan roh kita.
penderitaan karena dia berbuat baik. Orang yang berbuat baik ya menderita karena dia tidak mau melakukan keuntungan-keuntungan dengan cara curang. Dia tidak mau lulus dengan cara yang tidak benar. Nilainya A tetapi kemampuannya nol, kan? Tapi penderitaan yang karena dia belajar terus-menerus itu menderita. Tetapi penderitaan ini akan memberikan solusi bagi masa depannya dia. Nah, ini penderitaan yang konstruktif gitu. Jangan takut, oh jauhlah. Jangan takut yang merusak, destruktif, benar. Tapi takutlah akan Tuhan, nah itu kan juga benar. Takut kalau hari tua saya tidak bisa membiayai saya sakit bagaimana, maka mulai sekarang ketika sehat saya menabung asuransi, kan gitu. Nah itu berarti takut yang konstruktif membangun. Aduh besok ujian, nanti saya bagaimana nih, kan menimbulkan rasa takut. Lalu ya sudah, mulai saya cicil belajar. Seorang ahli kungfu, Bruce Lee, berkata saudara-saudara, saya tidak takut kepada orang yang memiliki keahlian dan berlatih 2 kali 10. Tapi aku akan takut kepada orang yang berlatih 10 kali 2. Nah itu artinya. Kalau 2 cuma kali 10, dia gampang dikalahkan. Tapi kalau 10 kali 2, orang ini akan memiliki kekuatan yang dasar. Nah ini yang kan konstruktif. Ketakutan yang membuat dia memiliki keterampilan, strategi, dan sebagainya untuk mengalahkan lawannya. Penderitaan karena rajin, menderita karena sering berkorban, menderita karena melayani, dan sebagainya, itu penderitaan juga. Tetapi ini akan membawa pada kemuliaan, akan membawa kepada cinta kasih, membawa pada pertumbuhan jiwa yang sehat gitu. Jadi kalau kita melayani di gereja, kalau ingin mendapatkan pujian, Anda akan kecewa, kita akan gagal. Tetapi kalau itu kita lakukan sebagai bentuk pelayanan dan kemuliaan ilahi dan menjadi sebuah pengorbanan bagi kita untuk melatih kesabaran, melatih ketelitian, melatih cinta kasih, kita akan bertumbuh, menderita, tetapi hasilnya baik. The beauty burden, beban-beban yang berat tetapi indah dan cantik hasilnya. Nah, penderitaan ini layak diberitakan karena melahirkan kemuliaan Allah. Itulah yang Yesus sedang kerjakan. Maka bagi Amos, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Itu juga penderitaan. Karena kadang-kadang kita harus berpisah dengan mayoritas. Belum tentu yang mayoritas benar. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Berbuatlah baik kepada semua orang, terutama kepada orang jahat, karena mereka lah yang membutuhkan. Itu juga penderitaan. Tapi bagaimana kita mengelolanya menjadi cara yang baik, cara yang benar. Nah, maka Yesus memakai sebuah analogi gandum ketika kita mengalami jalan penderitaan itu. Yesus memakai biji gandum. Jadi jika ia tidak dikubur, ia tetap satu. Tapi jika ia dikubur, ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, penderitaan-penderitaan yang konstruktif ini jika dilakukan oleh kita nanti akan bertumbuh, akan menghasilkan banyak orang yang siap menderita pada jalan cinta kasih Tuhan. Maka penderitaan dan kematian yang mentransformasi hidup manusia ke arah yang lebih baik.
Jadi Yesus mengatakan di sini, penderitaan ini akan mentransformasi kehidupan manusia, mentransformasi. Jadi kita punya cara bagaimana hidup yang baik. Yesus menolak orang mendewa-dewakan kehidupan sehingga dia takut menyatakan kebenaran dan kehilangan nyawanya. Jadi Yesus tidak mengajarkan kita menyia-nyiakan nyawa kita. Siapa yang menyayangi nyawanya kehilangan nyawanya, tapi siapa yang kehilangan nyawanya dia akan mendapatkan nyawanya. Bukan berarti kita diajar hidup ugal-ugalan. Tetapi pada saat dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, kita harus membela kebenaran sekalipun kematian menjadi buah dari penderitaan itu, ini akan melahirkan kemuliaan surgawi, kemuliaan Sang Bapa. Itu yang dikerjakan Yesus. Jadi Yesus tidak bunuh diri, tetapi Yesus lebih menyatakan pada kebenaran supaya setiap orang hidup dalam kebaikan ilahi sebagai gambar Allah. Nah, ketaatan total kepada Bapaknya untuk tidak menghindar dari penderitaan dan kematian menciptakan hidup manusia berbeda secara kualitatif gitu loh. Jadi bagaimana penderitaan itu kita terima, kita jalani bukan karena kita sakit jiwa, tetapi kita sadar bahwa ini akan membawa kepada kemuliaan. Contoh, merawat anak, merawat buah hati kita, itu kan pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang menjengkelkan, pekerjaan yang penuh dengan energi kita gitu loh. Tapi kita tahu bahwa penderitaan ini akan menghasilkan hidup yang baik, bahwa anak kita akan dewasa, anak kita akan lebih mandiri, anak kita akan bisa mengerjakannya sendiri nanti. Maka kita ajarkan itu gitu. Nah, inilah yang disebutnya the beauty burden. Tapi kalau kita tidak mau seperti itu, masa bodoh saya tidak mau ngerepotin saya, maka anak ini akan hidup dalam ketidaktahuan dan ketelantaran, kan gitu. Maka ini yang saya sebutkan diambil penderitaan ini karena akan menghasilkan kemuliaan. Jika kita tidak mau tekun, belajar, tidak mau rajin melakukan karya-karya yang baik, karena kita merasa capek, lelah, males, maka kita tidak akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ketika kita mau belajar, kita mau bertekun, kita rajin bekerja, kita mengatur waktu, kita punya 24 jam yang sama, kaya, miskin, tua, muda, sehat, sakit, anak-anak, orang tua semua sama, tapi bagaimana mengelolanya dengan baik, kita tidak mau menderita seperti itu, kita nggak akan menghasilkan hidup yang berbeda secara kualitatif. Tapi ketika kita mengelolanya, 1 jam olahraga, 1 jam berikutnya makan bersantai, 1 jam berikutnya membaca, 1 jam berikutnya melakukan segala aktivitas, kita atur, menderita seringkali. Karena kita tidak mengikuti hanya insting kita, tetapi diatur dengan baik. Maka penderitaan ini akan menghasilkan kemuliaan dalam hidup kita. Jadi belajar disiplin rohani dan ketaatan juga harus terus-menerus kita lakukan sebagai sebuah penderitaan, tapi ini jalan yang bagus menuju pada kemuliaan. Sama menderita, saudara-saudara. Tapi menderita yang konstruktif selalu akan menghasilkan kehidupan yang berbeda secara kualitatif. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan dan ajarkan kepada kita. Ini penderitaan, tetapi membawa kemuliaan pada Allah, pada hidup kita. Nah, bagaimana ketaatan kepada kehendak Bapaknya mengalahkan kekuatan-kekuatan dan kuasa setanik iblis dalam kehidupan kita yang dapat merusak hidup kita. Yesus mengajarkan kepada kita cara sakit, cara menderita yang sehat. Ketika raga sakit, ketika raga dipukul, ketika raga dimahkotai duri, ketika raga mengeluarkan bilur-bilur dan darah, ketika raga dipecut, ketika raga digelandang. Hati-hati, kata Yesus.
Ini akan merusak jiwa kita. Tapi Yesus mau cara sakit yang sehat. Raga yang sakit, jangan sampai jiwa saya dan roh saya juga sakit. Maka Yesus melakukan apa yang disebutnya detachment, pemutusan. Jiwanya tidak membenci. Maka Yesus tidak berdoa kepada Sang Bapa begini, ya Bapa, lihatlah anakmu yang disakiti, lihatlah anakmu yang dipermalukan, lihatlah anakmu yang diludahi. Hukumlah dia ya Bapa. Jika Yesus berdoa seperti itu, maka raga yang sakit menular ke jiwanya dan merusak rohnya, sehingga dia berdoa kepada Bapa untuk mendatangkan laknat dan dendam. Relasi kepada Bapaknya rusak juga gitu loh. Maka cara sakit yang sehat adalah raga saya sudah sakit, raga saya dipukul, raga saya dihancurkan. Tapi jangan sampai jiwa saya juga sakit. Maka dia tetap mencintai orang-orang itu. Jadi ketika dia mencintai orang-orang yang menyakiti dirinya, terutama Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita menolong diri kita sendiri. Terutama menolong kita untuk selamat. Dan hanya orang yang selamatlah yang mampu menolong dan menyelamatkan orang lain. Itulah sebabnya jiwa yang selamat, jiwa yang sehat, mampu berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu bahwa memukul, meludahi, mencaci maki adalah merusak gambar Allah dalam diri orang lain, dia nggak akan berbuat seperti itu. Jiwanya sehat sekali toh Yesus. Nah kadang-kadang kita juga seperti itu, saudara-saudara, ketika kita kepukul, diludahi, kita membalas. Nah jiwa kita ikut sakit. Dan akhirnya doa kita juga doa yang jelek. Ya Tuhan, kami mohon cabutlah nyawa orang-orang itu. Pendekkanlah umur orang-orang itu. Masa Tuhan menjadi tangan doa kita yang jahat? Masa Tuhan menjadi kepanjangan tangan kita untuk memukul dan membunuh orang lain? Maka Yesus tidak mau seperti itu. Nah inilah saudara-saudara supaya menjaga potensi kita. Begitu juga ketika jiwa kita sakit, jangan sampai tubuh kita jadi sakit. Tapi bagaimana mengelola jiwa kita supaya tetap sehat bertumbuh dengan baik. Maka doa Yesus adalah cara sakit dan cara menderita yang sehat dan benar. Dan disitulah kita belajar terus-menerus. Belajar. Nah ketika kita sakit lalu kita berdoa, ya Tuhan angkatlah penyakitku. Tuhan kami percaya pada mujizat-Mu. Hilangkanlah dan angkatlah semua penyakit-Mu. Ketika kita esok bangun kita masih menghadapi penyakit itu. Ketika minggu depan kita masih punya penyakit itu. Lalu jiwa kita mulai. Tuhan tidak mencintai aku. Tuhan mencintai orang lain. Untuk apa lagi aku berdoa? Toh Tuhan tidak pernah mau mendengarkan. Berarti rusak jiwa dan roh kita. Itu. Tetapi ketika raga kita sakit dan sebagainya, kita berdoa seperti Yesus. Tuhan, ajarlah aku kesabaran dengan sakit yang aku alami ini. Berilah aku hikmat surgawi-Mu. Mengapa aku bisa sakit seperti ini? Sehingga aku akan mengelolanya dengan baik. Kuatkanlah aku untuk melakukan karya-karya yang baik, sekalipun ragaku ringkih. Tuhan, sekalipun aku tidak bisa duduk dan hanya berbaring, tapi ajarkanlah aku terus berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitarku, bagi gereja, bagi keluarga masyarakatku. Maka pada saat itu ia melakukan cara sakit yang sehat. Itulah sebabnya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Apa artinya? Karena
raga yang sakit jangan sampai masuk dan merasuk dalam jiwa kita. Jiwa yang gembira bukan otomatis menyembuhkan penyakit kita, mengusir penyakit kita, tetapi memampukan kita mengelola penyakit kita, keringkihan ragawi kita, kesengsaraan kita untuk mendatangkan kemuliaan, untuk mendatangkan cinta kasih, untuk mendatangkan kehidupan yang berbeda secara kualitatif. Nah, seharusnya inilah yang membedakan orang percaya dan tidak percaya. Orang yang percaya adalah seperti Kristus, bagaimana penderitaan ini, kesengsaraan ini, rasa sakitnya ini dikelola dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat. Cara sakit yang sehat akan mendatangkan kemuliaan dan keselamatan. Potensi-potensi tubuh, jiwa dan roh kita bisa bertumbuh baik selama kita pun menjaga dan merawatnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita. Sampai jumpa pada episode sekedar berbagi berikutnya. Tuhan memberkati kita.